Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian. Kembali lagi kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya edisi Rabu tanggal 18 September tahun 2024. Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan terus menuntun kehidupan kita, menuntun dan menyertai kita dalam menjalani segala aktivitas kita. Dan sebelum kita menjalani aktivitas kita di hari ini, mari kita membaca serta merenungkan akan firman kebenaran Tuhan yang akan memimpin kita menjalani aktivitas kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita membaca serta merenungkan akan firman Tuhan, mari kita minta kekuatan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di dalam sorga, kembali lagi kami anak-anak-Mu tunduk di hadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa karena Engkau telah memperkenankan kami kembali untuk dapat menikmati hari yang indah ini ya Bapa. Sebelum kami menjalani aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami akan memulainya dengan membaca serta merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kiranya Engkau memberkati hati dan pikiran kami ya Bapa, sehingga firman yang boleh kami baca pada hari ini boleh menjadi pedoman bagi kami untuk melanjutkan hidup yang masih Engkau karuniakan kepada kami. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena sesungguhnya kami anak-anak-Mu telah siap untuk membaca serta merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca bersama pada hari ini terambil dalam kitab Amsal pasal 29 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Siapa bersih tegang leher, walaupun telah mendapat teguran, akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Jika orang benar bertambah, bersukacitalah rakyat. Tetapi jika orang fasik memerintah, berkeluh kesahlah rakyat. Orang yang mencintai hikmat menggembirakan ayahnya, tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta. Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya, tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya. Orang yang menjilat sesamanya membentangkan jerat di depan kakinya. Orang yang jahat terjerat oleh pelanggarannya, tetapi orang benar akan bersorak dan bersukacita. Orang benar mengetahui hak orang lemah, tetapi orang fasik tidak mengertinya. Pencemooh mengacaukan kota, tetapi orang bijak meredakan amarah. Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh ini mengamuk dan tertawa, sehingga tak ada ketenangan. Orang yang haus akan darah membenci orang saleh, tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya. Orang bebal melampiaskan seluruh amarahnya, tetapi orang bijak akhirnya meredakannya. Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan, semua pegawainya menjadi fasik. Si miskin dan si penindas bertemu, dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar. Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil, tahtanya tetap kokoh untuk selama-lamanya. Tongkat dan teguran mendatangkan hikmat, tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya. Jika orang fasik bertambahlah pula pelanggaran, tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka. Didiklah anakmu, maka ia akan memberikan ketentraman kepadamu dan mendatangkan sukacita kepadamu. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dengan kata-kata saja seorang hamba tidak dapat diajari, sebab walaupun ia mengerti,
namun ia tidak mengindahkannya. Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya. Harapan lebih banyak bagi orang bebal daripada orang itu. Siapa memanjakan hambanya sejak muda, akhirnya menjadikan dia keras kepala. Si pemarah menimbulkan pertengkaran, dan orangnya lekas gusar banyak pelanggarannya. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Siapa menerima bagian dari pencuri, membenci dirinya. Didengarnya kutuk, tetapi tidak diberitahukannya. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Banyak orang mencari muka pada pemerintah, tetapi dari Tuhan orang menerima keadilan. Orang bodoh adalah kekejian bagi orang benar. Orang yang jujur jalannya adalah kekejian bagi orang fasik. Amin, firman Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Yesus Kristus, firman Tuhan yang telah kita baca bersama pada hari ini diberi sebuah tema, memimpin dengan hikmat dan kebijaksanaan. Pemerintah merupakan faktor penting bagi masyarakat. Pemerintah yang adil akan mendatangkan damai sejahtera. Demikian sebaliknya, pemerintah yang korup akan mendatangkan kekacauan dalam kota. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, Amsal ini berisi pengajaran tentang cara menata kehidupan masyarakat. Hukum yang dijalankan orang jujur akan menghasilkan sukacita, keamanan, dan ketertiban pun ditegakkan. Namun, pemerintah yang merendahkan hukum mendatangkan kekacauan. Pemerintah seharusnya bertindak berdasarkan kebenaran dan menjauhi kebohongan. Hukum yang didasarkan pada kebenaran Tuhan diberitakan dan ditaati akan mewujudkan damai sejahtera. Ia yang taat pada Tuhan akan diberkati dalam kepemimpinannya. Amsal ini juga mengajarkan pentingnya seseorang belajar mengendalikan emosi dan perkataan. Setiap orang harus belajar menerima teguran agar semakin berhikmat dalam mengambil sikap. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, tidak semua orang adalah pemerintah, tetapi kita adalah pemimpin diri kita sendiri. Kita dapat melatih kepemimpinan mulai dari hidup kita. Tidak menutup kemungkinan keteladanan memimpin diri sendiri dapat membawa pengaruh bagi orang lain. Keberhasilan seorang pemimpin tampak dari sejauh mana ia memberi pengaruh baik bagi orang yang dipimpinnya. Pemimpin yang baik memimpin berdasarkan hukum yang benar dan selalu terbuka menerima masukan dan teguran dari orang lain, sehingga dapat memperbaiki hal-hal yang masih perlu dalam kepemimpinannya. Teguran yang paling berhikmat adalah dari Tuhan. Siapa saja yang memimpin dengan mengandalkan hikmat Tuhan, maka kepemimpinannya pasti diberkati Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Engkau telah memperkenankan kami kembali untuk membaca serta merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi hari ini tidak berlalu begitu saja, namun dapat menjadi pedoman bagi kami untuk melanjutkan hidup yang Engkau karuniakan kepada kami. Kiranya Engkau memimpin kami di dalam melaksanakan segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberkati kami, kiranya Engkau berkenan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan di dalam menjalani kehidupan kami di sepanjang hari ini. Ya Bapa kami di dalam sorga, kami juga berdoa buat warga jemaat yang sekiranya di dalam pergumulan hidup masing-masing, yang di dalam
kelemahan tubuh, yang di dalam mencari lapangan pekerjaan ya Bapa, dan apapun pergumulan kehidupan kami masing-masing. Kiranya Engkau datang menilik kami satu persatu ya Bapa. Kiranya Engkau datang menolong kami ya Bapa, sehingga kami dapat menyelesaikan segala pergumulan yang hadir di dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan tentunya ungkapan syukur akan senantiasa kami naikkan hanya kepadamu saja ya Bapa. Ya Bapa kami di dalam sorga, segala aktivitas kami di sepanjang hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya apa yang boleh kami lakukan, kami kerjakan, kami perkatakan di dalam kehidupan kami ya Bapa, itu semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Ampuni segala dosa dan pelanggaran kami ya Bapa. Kiranya Engkau berkenan akan doa, seruan, dan permohonan kami ini, yang kami alaskan melalui Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian, demikianlah renungan harian Toraya kita pada hari ini, edisi Rabu tanggal 18 September tahun 2024. Selamat menjalankan aktivitas kita di sepanjang hari ini. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita selalu.